Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kapolda Jawa Timur, seluruh jajaran Keluarga Besar Polda Jawa Timur, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang yang indah berada di rumah Allah, kita berzikir, menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 menit ke depan kita akan berbicara tentang kemuliaan di bulan Dzulhijjah. Amalan yang paling istimewa di bulan Dzulhijjah, terutama Yaumun Nahar pada 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik, ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling istimewa dan amalan itu sangat dicintai oleh Allah, yaitu orang yang menyembelih hewan kurban. Amalan kurban, amalan yang sangat dicintai oleh Allah, sebab dia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqarruban ila Allah. Qarraba yuqarribu. Sebuah proses yang sengaja dilakukan oleh orang yang beriman untuk melakukan sesuatu pendekatan kepada Allah. Dan wujud dari pendekatan itu adalah kurban, menyembelih hewan kurban. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, makin hari makin membuktikan keagungan agama ini. MU sama NU itu penanggalannya sama. Jadi 1 Dzulhijjahnya hari Sabtu, lebarannya 10 Dzulhijjah hari Senin. Dan itu berbeda yang dialami di Saudi Arabia. Jadi Arabia Saudi itu nanti wukufnya hari Sabtu, lebaran Idul Adha-nya hari Minggu, hari Ahad. Dan kita Indonesia sama-sama hari Senin. Dan itu tidak masalah, sesuai ilmu fikih. Demikian. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dulu muncul anggapan, oh Mekah itu sekarang kok wukufnya, kenapa kita masih tanggal 8, kenapa kita sudah lebaran duluan? Dulu seperti itu. Ternyata memang beda. Ada ilmunya, ada hukumnya. Setiap negara, setiap wilayah punya otoritas sendiri untuk menentukan kapan masuknya penanggalan, kapan masuknya hilal, kapan penentuan sesuai ilmu yang dianut oleh kita masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang beriman kepada Allah, jadi ada ayat yang berkenaan dengan bab kurban itu minimal ada 3 surat. Yang pertama surat ke-108. Ada yang tahu surat apa? Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Ada Bapak Ibu yang belum hafal surat ini? Ngenyek, Pak Ustadz ngenyek. Itu kan surat favorit ya. Kalau kita sholat, kalau tidak kulhu, inna atoina. Kalau nggak inna atoina, kulhu. Itu surat langganan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Surat Al-Kautsar, surat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguh kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kita bilang, iya, utangku sih akeh.
tenang Pak, urip kok saya susah. Pak, Bu, sebesar apapun nikmat yang diberikan Allah, kalau hidup kita tidak menemukan rasa syukur kepada Allah, akan selalu kurang. Percaya atau percaya? Hidup ini sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kalau tidak ketemu rasa bersyukur kepada Allah, akan terasa kurang. Maka berapapun nikmat yang diberikan oleh Allah, kan kita sudah biasa syukuri apa yang ada. Itu cara Allah mendatangkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah pasti akan menambah nikmat itu. Yakin kepada Allah, itu pasti. Kalau kita mensyukuri apa yang kita terima, apapun kenyataan kita terima, ini dari Allah, pasti yang terbaik. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan menambah nikmat yang lebih baik kepada kita. Oleh karena itu, siapapun yang diberi nikmat oleh Allah, tuntutannya dua. Ada berapa? Ada dua. Fasholli li rabbika. Pertama, tunaikan, dirikan sholat. Maka kalau ada keluarga besar Polda masih belum sholat, berarti dia belum merasakan nikmat yang diberikan Allah. Jadi orang itu kalau tahu, ya Allah, nikmatmu begitu besar ya Allah, pasti dia akan menunaikan sholat. Subhanallah, orang nomor satu di sini aktif sholat zuhur berjamaah, aktif memakmurkan masjid ini. Masya Allah, luar biasa. Ini harus menjadi penyemangat kita semua. Masya Allah, sungguh luar biasa. Yang kedua, fasholli li rabbik. Yang kedua, wanhar, berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini berat untuk berkurban. Ada pedagang hewan kurban di Malaysia, itu bercerita di sana ada kelompok Melayu, orang yang kaya-kaya, dan ada kelompok orang Bangladesh, orang yang miskin-miskin. Itu ketika datang ke tempat penjual hewan kurban ini, kalau orang Bangladesh, dia bertanya, Pak, mana hewan kurban yang paling besar, yang paling mahal? Itu pertanyaannya. Tapi kalau orang Malaysia yang kaya-kaya, dia tanya, mana hewan kurban yang agak kecil lah, yang harganya terjangkau. Saya pikir-pikir, kok sama dengan Indonesia itu? Sama dengan Indonesia, pokoknya sah. Alhamdulillah, tidak masalah. Tiap tahun kita bisa kurban, alhamdulillah. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, boleh nggak saya mau kurban, tapi uangnya pinjam? Hukumnya Pak dalam agama, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kecuali sesuai kemampuan. Kalau memang nggak mampu, ya jangan. Haji bagi yang mampu, tidak mampu ya jangan. Cuma kita sendiri yang suka melanggar. Katanya belum mampu, bisa beli motor, tapi kan nyicil Pak Ustaz. Ya itu. Ketika kamu disuruh kurban, tanya, Pak Ustaz boleh nggak saya kurban, tapi uangnya nyicil, pinjam di bank. Kemarin kamu beli sepeda motor, beli mobil nyicil, nggak tanya Ustaz. Jadi kita sering tidak adil kepada kita. Karena kita tidak adil, ya mari adilkan. Wong nyicil kendaraan aja bisa, kenapa nyicil untuk Allah nggak bisa? Itu permasalahannya. Oleh karena itu hukum zakat, kaya miskin wajib zakat. Kenapa? Zakat itu kan pembersihan, pembersihan kotoran, pembersihan dosa. Yang berbuat dosa bukan hanya orang kaya, orang miskin pun sama. Tanahnya siapa dikapling parkir. Kan ada hukumnya dalam agama itu. Tapi kan semua ekspor podo ngerti nih lah, memang orang susah beri kesempatan. Tapi kan dia nggak izin, Pak saya boleh parkir di sini. Udah jelas-jelas gitu marut bebas parkir, ya ngapling parkir. Artinya apa? Semua orang punya dosa, maka zakat itu pembersihan. Orang kaya, orang miskin tetap wajib zakat, sekalipun dia berhak untuk menerima zakat. Nah di dalam kurban Pak, orang yang berkurban di jalan Allah sebagai amalan terbaik besok itu, Masya Allah, tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, darah sebelum mengalir nyampe di bumi Allah akan menjadi saksi kita, mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kurban.
bagian hewan kurban itu ada yang dijual, menjual kulitnya, apalagi menjual kepala, apalagi menjual daging, itu membatalkan nilai daripada kurban. Walaupun para ulama itu ada beda pendapat, tapi yang beda pendapat juga judulnya ngakalin. Tahu ngakalin? Hadis ini tidak ada berbeda pendapat. Orang yang mau kurban menjual kulitnya tidak sah kurban, lalu diserahkan ke panitia, oleh panitia yang jual untuk bayar jagal. Itu salah, hukumnya tidak sah. Terus ada yang ngakalin, wis gini aja kayak mau sopong kok dijual begitu terus untuk bayar. Sanggup mawon tidak boleh. Bahkan tidak boleh menjadikan daging yang diberikan ke pejagal sesuatu sebagai bayaran. Kata jagal, saya nggak apa-apa dibayar 500 tapi aku minta kepalanya. Itu nggak boleh. Ya sudahlah, orang yang mau kurban nambahi uangnya, berapa atas jagalnya, berapa untuk menyiapkan beli rawiyah, beli plastik, resin dan sebagainya, jumlah berapa dibebankan ke orang yang akan kurban. Itu termasuk ikhtiar, solusi dari persoalan. Daripada kurban kita tidak sah. Da'ma yuribu ila ma la yuribu, kaidah usul fikih, tinggalkan yang meragukan daripada engkau kemudian ngakali hukum supaya pokoknya oleh. Ya tetap kita ini punya hati nurani, kebenaran pribadi perorangan. Ketika melakukan kesalahan apapun, sebenarnya saya tahu ini salah. Hati nurani, cahaya yang ada di kita. Kita tahu loh, kalau nemu duit kita ambil, ini uangnya siapa? Tahu. Terus kita belajarkan, ini halal apa tidak? Hati kita sudah menjawab, gak usah tanya ke ustaz. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 10 menit lebih mohon maaf. Jadi amalan istimewa di bulan Zulhijjah adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi rezeki berkah. Semua bisa kurban minimal seekor kambing untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang berkelompok. Silakan. Bahkan Nabi Ibrahim 100 ekor unta lebih setiap tahun. Kenapa? Bukan sekedar ilmu fikih, 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang, 1 unta 7 atau 10 orang. Bukan hanya bab fikih, tapi bab kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai sesuatu dan dia tahu Allah mencintainya, pasti akan berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanallahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tarda wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah ya Rabb kami adalah hamba yang telah beriman kepadamu ya Allah. Jadikan keimanan kami ya Rabb jalan pengampunan semua dosa kesalahan kami. Jadikan keimanan kami ya Allah penyelamat bagi kami dunia dan akhirat kami ya Rabbana. Jadikan kami golongan hambamu yang gemar bersyukur, yang bisa pandai bersyukur atas nikmat yang kau tunaikan, yang telah kau anugerahkan kepada kami, atas nikmat yang telah kau curahkan kepada kedua orang tua kami ya Rabbana. Jadikanlah kami golongan hambamu yang senantiasa mampu menunaikan ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Jadikan kami golongan hambamu yang gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang kau ridhai ya Allah, termasuk ibadah untuk menyembelih hewan kurban ya Rabb kami. Perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Baikkanlah kehidupan kami ya Rabb. Engkau baikkan pula kehidupan anak keturunan kami, keluarga besar Mapolda Jawa Timur. Engkau baikkan pula ya Rabb nasibnya bangsa Indonesia. Berkahilah sisa umur kami ya Allah. Berkahi usaha pekerjaan kami ya Allah. Berkahilah keluarga kami, istri dan anak-anak kami ya Allah. Berkahi ya Allah rezeki kami. Berkahi ya Rabb saat-saat perjumpaan kami denganmu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum